Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Altaresa dengan NPM 20510402221 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Reza Rahardian Pratama, SEMM. Jadi produk yang ingin saya buat saya beri nama Hello Mochi, dan juga saya menciptakan slogan yaitu ngemil mochi yang sempurna. Dimulai dari latar belakang usaha, mochi itu merupakan kue berbentuk bulat yang terbuat dari beras ketan dan biasanya memiliki adonan kacang sebagai isiannya. Tapi di sini isiannya itu saya ganti dengan Oreo, marshmallow, Yupi, dan lainnya. Mochi juga terkadang memiliki beberapa bahan tambahan lain seperti air, gula, dan tepung, serta isian yang lain seperti coklat atau kacang merah. Dalam pembuatan mochi, beras ketan yang digunakan akan ditumbuk hingga menjadi pasta, lalu dibentuk sesuai dengan keinginan. Biasanya dibentuk bulat. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan makanan mochi menjadi lebih dikenal dan menjadi pilihan utama sebagai makanan ringan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan misinya, yang pertama berorientasi kepada kepuasan konsumen, yang kedua membuat mochi dengan berbagai rasa, dan yang terakhir memperkenalkan kepada masyarakat bahwa tepung ketan bisa menjadi makanan ringan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama untuk mengetahui cara membuat mochi, yang kedua untuk menerapkan jiwa berwirausaha, yang ketiga menambah pengalaman dalam berwirausaha, dan yang keempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama sebagai pengalaman dan juga bisnis. Yang kedua melatih kemandirian kita sebagai mahasiswa, dan yang terakhir mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu bahannya mudah didapat, harganya murah dan terjangkau, bahan berkualitas, dan tampilan pengemasan produknya menarik. Yang kedua ada weakness, yaitu produk mochi ini tidak tahan lama, produknya mudah ditiru dan hanya menjual satu jenis produk saja. Yang ketiga ada opportunity, yaitu produk mochi ini banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan. Yang kedua ada budaya masyarakat yang konsumtif, dan yang terakhir penjualannya dilakukan secara offline dan online. Yang keempat ada threats, yaitu pesaing lama lebih terkenal, bahan baku yang tidak stabil, bisnisnya mudah ditiru, dan yang terakhir selera konsumen yang konsumtif. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama produk. Brandnya bernama Hello Mochi, kualitinya tanpa bahan pengawet, packingnya menggunakan mika lucu sebagai pengemasan produk. Yang kedua ada price listnya saya beri harga yaitu 12.000 untuk semua isian, dan isinya itu ada 3 piece. Promotion, advertising yaitu menggunakan media jaringan sosial. Sales promotion yaitu mempromosikan penjualan kepada pelanggan. Yang terakhir ada flash yaitu berlokasi di sekitar wilayah Sukarame, Bandar Lampung. Materi selanjutnya ada pengembangan produk. Strategi pemasaran. Yang pertama melakukan survei terlebih dahulu, yang kedua melakukan promosi di berbagai media sosial, yang ketiga membagikan brosur pada tempat tertentu, dan yang keempat ada komunikasi langsung antara penjual dan pelanggan. Strategi produksi. Yang pertama menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang kedua bahan makanan tidak mengandung zat kimia. Yang terakhir ada strategi keuangan. Yang pertama membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Yang kedua
mengakumulasikan pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya, dan yang terakhir yaitu menghitung keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Nah, ini ada rencana produksinya, bahan baku dan penggunaan. Bahan-bahan membuat mochinya itu ada tepung ketan, tepung maizena, gula, garam, santan, air, pewarna makanan, dan pandan. Untuk bahan isiannya sendiri yaitu ada Oreo, coklat, coki-coki, Yupi, dan marshmallow. Alat untuk membuatnya yaitu ada mangkok, pengukus, sendok ukur, gelas ukur, kompor gas, talenan, dan saringan. Nah, yang selanjutnya ada cara pembuatan mochi itu sendiri. Yang pertama, untuk membuat adonan kulit mochi, masukkan tepung ketan, maizena, gula pasir pada wadah. Campur hingga rata dan tambahkan air, santan, dan juga garam. Kemudian aduk hingga rata tanpa menyisakan gumpalan. Yang kedua, saring adonan cair menggunakan saringan. Nah, ini bertujuan untuk menyaring adonan yang menggumpal. Kemudian beri pewarna makanan sesuai selera. Aduk-aduk adonan hingga rata. Yang ketiga, siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu masukkan adonan ke dalam panci dan kukus selama 25 menit. Yang keempat, sembari menunggu kukusan, siapkan isian untuk mochi. Masukkan semua bahan isian, masukkan air panas, lalu tumbuk agak sedikit halus dan bentuk menjadi bulatan kecil. Yang kelima, angkat kukusan dan dinginkan adonan kulit mochi. Yang keenam, panaskan wajan dengan api kecil. Sangrai tepung maizena dengan daun pandan. Bila pandan sudah mengering, tanda bahwa tepung sudah matang. Dan yang terakhir, tabungi tepung maizena di atas adonan kulit supaya adonannya tidak lengket. Kemudian beri isian, balut sesuai selera. Kemudian bulatan mochi siap diguling-gulingkan di tepung maizena yang sudah disangrai. Nah, itu tadi cara pembuatan mochi. Untuk rencana permodalan, saya mengakumulasikan modal itu sekitar 120.000, yang dimana harga-harganya yaitu 500 gram tepung ketan seharga 11.000, 200 gram tepung maizena seharga 10.000, setengah kilogram gula seharga 7.000, 1 saset karas santan seharga 3.500, 1 pewarna makanan harganya 2.000, 1 galon air isi ulang harganya 5.000, 1 saset garam yaitu 2.000, 1 coki-coki 6.200, 1 caca yaitu 7.600, 1 bungkus Yupi yaitu 4.900, 1 marshmallow yaitu 9.900, 3 bungkus Oreo mini harganya 8.900, untuk mikanya sendiri harganya 5.000, cup kue harganya 2.000, untuk biaya stiker pada label kemasannya yaitu 5.000, harga gas 20.000, dan harga untuk lain-lainnya atau biaya yang tidak terduga yaitu 10.000. Jadi totalnya di sini diakumulasikan menjadi 120.000. Selanjutnya yang terakhir ada ketetapan margin, yaitu di sini saya menetapkan margin sebesar 30%, yaitu 30% dikali modal yaitu 120.000 sama dengan 36.000. Jadi 120.000 ditambah margin tadi 36.000 yaitu 156.000. 156.000 dibagi 13 mika yaitu 12.000. Di sini saya menetapkan harga jualnya yaitu 12.000 per mika. Biaya produksinya 120.000 dibagi 13 mika tadi yaitu 9.230. Untuk labanya sendiri 12.000 dikurang 9.230 yaitu
2.770 per mika. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.